Assalamualaikum dan halo semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda jurusan Teknik Kimia angkatan 2020 dari prodi S1 Terapan Teknologi Kimia Industri dari kelas 3B kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan apa itu namanya pengendali PID. Nah, di sini pengendali PID adalah pengendali yang merupakan pengendali yang gabungan dari 3 unit sebelumnya. Itu adalah pengendali proporsional, integral, dan diferensial. Jadi ketiga-ketiganya itu digabung menjadi satu. Nah, menjadi seperti ini. Dia dirangkai secara paralel dan menjadi satu. Nah, kan tadi di awal di sebelum video-video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya pengendali P ini memiliki respons yang cepat, tetapi dia memiliki offset, dan kemudian offset tersebut bakal dihilangkan dengan si pengendali integral dan menjadi pengendali PI. Nah, offset sudah hilang, kemudian responsnya juga sudah cepat. Nah, kemudian di beberapa kondisi misalnya di pengendali temperatur, di sini dia membutuhkan energi ekstra di mana di pengendali P ini masih belum mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, ditambahkanlah diferensial. Jadi fungsi diferensial di sini nanti sebagai memberikan tenaga lebih pada saat awal-awal. Misalnya pada saat kita menyalakan sebuah pemanas, nah nanti di awal-awal itu nanti dia akan memberikan sinyal lebih untuk memanaskan biar lebih cepat memanas. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk persamaan transfer junctionnya, itu adalah ini, output sama dengan GC dikali E tambah seperti R dikali integral EDT ditambah TD dikali DE per DT ditambah B. Oke, sekarang kita mencoba untuk masuk ke persamaannya, ke simulasinya. Jadi di sini kan sebenarnya sebelum masuk simulasi, sini di buku ini bahwa sudah dijelaskan bahwa PB yang kecil akan membuat pengendali menjadi sensitif dan cenderung membawa loop beroscilasi. Sedangkan PB yang besar akan meninggalkan offset yang besar juga. Karena di simulasi ini kita menggunakan GC yang dimana GC itu adalah berbanding terbalik dengan PB, berarti GC yang semakin besar di sini akan membuat pengendalinya menjadi sensitif dan membawa loop beroscilasi. Sedangkan kalau misalnya GC-nya kecil, di sini akan meninggalkan offset yang besar juga. Nah, untuk menghilangkan offset ini kita menggunakan TR. Nah, TR yang kecil ini akan bermanfaat untuk menghilangkan offset, tapi cenderung membuat sistem menjadi lebih sensitif dan mudah berosilasi. Sedangkan kalau TR yang lebih besar belum tentu efektif dengan offset dan cenderung membuat responsnya menjadi lambat. Karena kalau di pengendali integral tersebut memang dia kelemahannya adalah lambat responsnya. Kemudian nah di TD nih yang sebenarnya tujuan utama kita adalah TD. TD yang besar akan membuat unsur D menjadi lebih menonjol sehingga responsnya cenderung lebih cepat. Sedangkan TD yang kecil kurang memberi nilai ekstra di saat-saat awal, tapi kalau misalnya dia pengendalinya tergantung nih, dia disebutkan bahwa tidak seperti pengendali elektronik di mana unsur D bisa dimatikan sama sekali. Unsur D pada pengendali pneumatik hanya bisa dibuat minimum. Dengan demikian, pengendali PID pneumatik tidak bisa dipakai untuk proses variabel yang mengandung gelombang atau riak atau noise, walaupun TD dibuat sekecil mungkin. Nah, nanti di sini akan dibuktikan nih, noise ini yang berupa yang mana sih sebenarnya. Oke, sekarang kita mencoba masuk. Nah, di sini adalah simulasinya, namanya simulasi PID loop sim. Kemudian kita menuju ke tuning constant. Nah, di sini sebenarnya sudah dimasukkan. Jadi di sini kita anggap 0 dulu ya. Kita anggap 0. Kemudian di sini kita setting GC-nya di 6,6, integral time-nya di 10. Kemudian kita run. Baru kita set point-nya di kita pakai simulasi 100. Oke, jadi di sini sudah kelihatan ya sebenarnya. Nah, di sini nanti dia agak melandai kan. Kalau pada saat kita menambahkan derivatifnya atau TD-nya nanti, nah dia nanti akan agak sedikit seperti kayak lebih tajam lagi. Nah, tujuannya yaitu tadi untuk mencapai nilai antara garis hijau dengan garis kuning ini semakin dempet, atau istilahnya itu menyebabkan errornya di awal itu semakin kecil. Karena kan kalau misalnya kita untuk mengecilkan errornya ini kan biasanya kita memakainya yang integral kemarin, tetapi karena nanti kalau misalnya kelebihan integral nanti dia loopnya bakal berosilasi.
Nah, jadi oleh karena itu kita masukkan lagi ke derivatif type-nya menjadi 0,1. Accept. Kemudian kita ulang lagi system configuration, start simulation. Kemudian kita setting dengan set point yang sama di 100, di down, kemudian rerun. Oke, di sini kan sudah terlihat kan kalau memang dia itu lebih menyiku seperti ini, dan kemudian jarak antara ini lebih kecil, tapi memang tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya kita melihat di output, di sini terjadi sedikit error. Nah, di sini sebenarnya bukan error sebenarnya, tapi ada sedikit noise. Tapi noise di sini bakal teredam dan akhirnya dia menjadi kembali rata. Nah, di sini kan dia mulai perlahan-lahan. Kalau misalnya kita menaikkan derivatif type-nya menjadi 1 misalnya. Nah, sini dia akan menyebabkan noise nanti kalau misalnya kita coba. Nah, sini dia mulai menyebabkan noise. Terlihat di sini bahwa sinyal outputnya menjadi noise. Kalau misalnya kita mulai dari awal, pada saat awal mulai, nanti pada saat dia mendekati nilai SP, pasti dia akan membentuk sebuah noise. Mari kita coba. SP-nya di 100, kemudian kita run. Nah, di sini dia masih menaik, kemudian nanti dia perlahan-lahan menuju ke tengah-tengah. Nah, di sini terjadi noise nih. Nah, setelah di sini kan dia ada garis-garis kecil nih, segitiga kecil-kecil. Nah, di sini noise. Nah, noise ini akan memperlambat atau membuat si variabelnya tidak konsisten, atau dia tidak bisa stabil di sesuai dengan SP yang kita inginkan. Terus saja begini. Nah, di sini untuk caranya, makanya kalau misalnya kita membesarkan TD secara langsung, secara besar-besaran, dia akan menyebabkan noise di sini. Dimana noise ini akan sangat-sangat mengganggu. Nah, tapi pada saat dia setelah mencapai set point yang kita inginkan, dia tiba-tiba menjadi rata, noise hilang. Nah, untuk menghilangkan noise-nya ini menggunakannya tadi itu. Yaitu menurunkan derivatif time-nya tadi. Karena kan di sini kalau bisa dilihat kan di sini dia 112, sedangkan errornya tiba-tiba 0%. Dan kemudian di sini outputnya tetap di 62,72. Kan seharusnya di sini PV-nya dia kan kelebihan. Nah, jadi sebenarnya kelebihan ini karena dia sudah melewati skala maksimal dari grafik ini, makanya errornya buatnya 0%. Jadi harus dikontrol lagi ke set point-nya. Kontrol lagi si ini derivatif type-nya. Kalau misalnya kita turunkan di 0,05, karena kan tadi pertama kali kita coba kan di 0,1 kan ya. Sistem configuration lagi mulai dari awal, setting set point dimaksimalkan saja, kemudian kita run. Nah, terlihat di sini dia sesuai dengan yang ada di buku kan tadi kan ya. Kalau misalnya kita mengecilkan TD yang kecil, maka kan kurang membeli nilai ekstra di saat-saat awal. Nah, dia kurang memberikan nilai ekstra, makanya kalau misalnya kita melihat di sini, dia itu bentuknya ini kayak melandai, tidak tadi seperti awal sebelumnya. Memang kelihatannya sangat-sangat tipis, tidak ada perbedaannya, tapi kalau misalnya kita melihat dia lebih agak cenderung melengkung, tidak hampir membentuk siku-siku seperti itu. Tetapi errornya untuk dihilangkannya semakin cepat. Jadi sekarang bagaimana caranya kita mentuning lagi, mentuning dari PID-nya seperti apa untuk mendapatkan respon yang cepat, kemudian error yang tidak ada, dan tanpa ada noise. Seperti itu. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.